di sini, tapi pemirsa yang ada di rumah juga pasti akan sangat senang menyaksikan keseruan dari acara ini, yaitu di Asal Asli atau Palsu. Dan tentunya Indri, ya, acara Asal ini dipandu oleh host yang kece badai, Gilang Dirga. Dan di sini kalian bisa melihat nanti peserta-peserta yang mirip sama artis atau public figure ya, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Bukan begitu Gracia Indri? Bukan. Lo kenapa sih? aku kan senang. Siapa tahu kalau misalnya aku gaya kayak gitu, aku mirip sama artis atau public figure. Secara yang namanya acara Asal itu tayangnya setiap Sabtu dan Minggu jam 5 sore hanya di Trans 7. Betul sekali. Dan info buat semuanya yang ada di rumah, info semua yang ada di sini, kalau misalnya menang di setiap episodenya, dapat 5 juta rupiah. 5 juta rupiah bisa dibawa pulang. Potong aja. Sebentar. Enggak. Akhirnya setelah sekian lama. Akhirnya nemuin jodohnya. Ternyata emang cinta nggak bakal kemana. Jadian lagi sama adik gue pindah, Adek gue pindah, enak aja. Bukan. Ini emang siapa? Ini Bayu, tadi aku baru kenalan di belakang, katanya Cika, aku Bayu, aku Cika Belum. Tadi Cika, aku Bayu, terus? Aku Cika, terus ya main kuda-kudaan yuk, gitu. Ya udah jadi main kuda lumping. Kamu baru kenal perempuan udah ngajak main kuda-kudaan? Wah, aku tahu dia pasti kesarapan. Suruban? Suruban. Kamu kenapa? Saha. Dia yang suruban ini. Saha, yuk, Saha. Ayah nenek. Nenek. Iya. Nenek. Iya. Mau apa? Mau joget. Nek, kalau emang... Nenek mau apa? Mau kopi hitam? Enggak. Mau jus? Pakai susu kopinya. Si neneknya request. Sembur. 1. Nenek. Sebenarnya beneran sih. Nenek, Iya. kalau nenek memang sakti, nenek pasti tahu siapa bintang tamu kita. Oh, nenek tahu. Siapa nenek? Reza Artamevina. Nervia. Iya. Nenek kan cadel, ya kan? Iya. Nenek Sadel. Oh iya, masa sih, Nek? Ma bener. Coba nenek panggil, Nek. Ini dia bintang tamu kita, Reza. Ya. Nenek hebat. Betul kan? Halo, Mbak Reza, apa kabar? Tahu nggak? kabar? Kenapa benar? Tadi gua sembur soalnya. Gua sembur lagi ya. Jangan. Gini, kita mau nanya banyak ya tentang keseharian dari Mbak Reza karena sudah lama tidak terlihat nih. Kita akan duduk dulu di sana dan judges silakan duduk di sofa yang sudah disediakan. Tepuk tangan untuk kita semua dong hari ini. Mari Mbak Reza sebelah sini. Oke, baik kalau begitu. Nah, nama lengkap dari Mbak Reza ini adalah Reza Artamevia Adriana Eka Suci. Betul. Benar Mbak? Betul. Panjang banget, ada artinya nggak? Waduh, ini kata orang tua saya. Mungkin karena saya anak pertama, cucu pertama. Jadi Reza tuh, Reza ya Reza. Walaupun saya tanya, Musya, saya manggil ibu saya Musya. Tahu nggak Reza tuh nama anak laki? Iya tahu katanya. Terus kenapa dong saya dikasih nama itu? Pertama, Musya senang sama Reza Pahlavi, pangeran dari Iran ya. Beliau suka. Terus udah gitu, kedua, walaupun kamu perempuan, tapi Musya harap apa kamu tuh strong as a man, katanya gitu. Jadi ya nggak salah juga ya kalau jadinya kayak begini kan. Betul. Terus Artamevia itu, jadi harta, karena saya lahir bulan Mei, jadi harta di bulan Mei. Via tuh dari karuhun lah, dari nenek, semoga ada yang via-vianya. Turunan gitu ya. Artamevia tuh kan udah Adriana. Nah Adriananya tuh Adang Sri. Ayah saya Adang, ibu saya Sri. Adriana, anak Adang Sri. Eka, anak pertama. Oke, itu bahasa Sanskerta. Suci, terus katanya ada orang siapalah orang pandai, orang pintar yang bilang lah kasih nama anak ini yang melambangkan kesucian. Pokoknya begitulah. Katanya mau Puspa, mau Murni, apa-apa udah dapat suci aja gitu. Tapi percaya dengan arti nama itu akhirnya? Bagi saya, menurut saya nama itu doa ya. Jadi Betul, betul. Aku jadi- juga kan Cika. Ci itu wanita, Kak itu lucu. Jadi Cika itu wanita lucu. betul.
Nah, baik, gini, Mbak Reza dan juga yang ada di sini semuanya seperti biasa asal itu kan pastikan ada peserta yang ikut sama ngikutin gaya artis atau public figure. Hari ini pun seperti itu pemirsa. Tapi saya tidak tahu dia akan ngikutin siapa. Tapi yang pasti dia ini profesinya katanya make up spesialis pengantin. Nah ya, dan dia juga mau unjuk kebolehannya dalam bernyanyi terlebih dahulu. Langsung kita sambut ini dia peserta pertama kita. Sehat? Luar biasa. Boleh kita duduk sama-sama sini, tepuk tangan dulu dong. Nah, cie ketemu kembaran cie. Boleh sini Mbak, sebelah sini Mbak. Mbak nama aslinya siapa Mbak? Novi Widaningsih. Panggilannya? Novi. Novi. Mbak Novi ini benar katanya make up spesialis pengantin? Ya. Sudah berapa lama profesinya dijalankan? Udah 15 tahun. Wah. 15 tahun? 15 tahun, ini juga sama. Makeup spesialis pengantin udah 15 tahun. 15 tahun Mbak sama, temen saya juga udah 15 tahun. Ya. Makeup spesialis mayat, betul ya? Pak Reza, menurut Pak Reza gimana? Mirip atau tidak dengan diri Anda? Kita punya tulang pipi sama ya. Iya, betul. Ada ininya kan gitu. Terus sekarang saya tahu kan tadi saya pasrah aja ya. Pinter juga nih wardrobe dan Kenapa? ini rambut kita didananin sama. Dibikin sama ya? Gitu. Itulah memang hebatnya acara Tapi kita. semua pasti sama punya tugelan kan kita semuanya sama ya. Betul. Tapi emang mbaknya cantik. Untuk Mbak Novi, ya kan? Jadi motivasi Anda pasti ingin menjadi pemenang kan? Kalau dapat hadiahnya 5 juta mau diapain? Buat anak-anak, ya sekolah, anak-anak. Buat liburan, kemarin ini nggak sempat liburan. Karena sibuk Ya. Mbak Novinya. Anaknya berapa Mbak Nov? Anaknya ada berapa? 2. Oh sama dong. Anaknya 2 sama. Laki perempuan. Dua-duanya perempuan. Ih, sama. Sama juga. Jangan mulai kan saya 15 tahun make upin pengantin ya. Mungkin nggak lama setelah saya nikah dulu sama Mas Aji ya, terus make upin berarti. Betul nggak? Betul ya? Iya. Betul, jadi udah mukanya mirip, anaknya sama, perempuan semua. Mudah-mudahan nanti rezekinya juga sama. Amin. Baik, kalau begitu pemirsa. Setelah yang satu ini kita akan sama-sama ketawa terbahak-bahak. Karena akan banyak sekali komik yang tampil. Tahu komik nggak? Tahu komik nggak? Doraemon. Batok. Bukan komik itu. Ada nanti di segmen berikutnya, makanya nanti pemirsa nggak boleh kemana-mana dulu karena sekarang kita akan lihat terlebih dahulu keseharian dari Mbak Novi. Ini dia tayangannya. Halo, nama saya Novi Widaningsih. Suka dipanggil Novi, usia saya 38 tahun, asal dari Bandung. Kegiatan sehari-hari saya sebagai tata rias pengantin di WO keluarga saya. Motivasi saya ikutan asal, pengen ketemu dengan Teh Reza. Yang mirip sama Teh Reza itu dilihat dari tahan, senyum saya, dan mata.
Penonton semua dukung saya ya di acara Asal Trans 7. Baik kalau begitu. Nah sesuai dengan apa yang saya janjikan tadi kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa nanti kita akan tertawa terbahak-bahak karena banyak sekali komik alias stand up comedian di sini ya. Makanya ojo kemono-mono. Gimana bahasa Jawanya? Jangan kemana-mana tuh. Ulah kemana-mana. Di dia baiknya. Tetap di Asal Asli atau. Pak RT anak sama istrinya hanyut. Pak RT itu Pak RT Assalamualaikum. Tepuk tangan dulu buat acara yang luar biasa Asal ini. Ini baru acaranya asli atau palsu tuh yang ini, bukan yang sono. Tepuk tangan dulu dong. Saya suka banget kalau acara dimulai dengan lagu dangdut. Dengan suara-suara yang tadi, pas-pasan banget. Hey! Tapi saya suka banget karena dangdut itu menurut saya itu adalah hati kita. Dangdut itu Indonesia banget. Cuman kadang orang selalu menghina dangdut gitu. Ada apa? Ada yang salah dengan dangdut? Gak ada. Bahkan ada nih musisi aliran musik rock itu menghina dangdut. Padahal rock sama dangdut itu mirip. Bahkan rock itu mengambil dari dangdut. Cuman bedanya dari teriakan. Kalau rock itu lebih banyak R-nya. Woi, suaranya mana? Kalau dangdut itu lebih banyak H-nya. Woi, suaranya mana? Dangdut itu keren banget. Dangdut itu keren. Bahkan dari dangdut saya bisa menilai ini kerjaannya apa. Ada nih, yang jogetnya kayak gini nih. Saya tanya, Bang, kerjaannya penganggur ya, Bang? Kok Abang tahu? Iya, soalnya mikirin hidup sama dompet kosong. Terus juga dangdut tuh saya paling suka, ada yang jogetnya kayak gini. Saya tahu kerjaannya apa. Itu pasti tentara. Makanya saya yakin kenapa tentara di Indonesia tidak pernah. Karena jogetnya kayak gitu. Nembak. Jangan lah. Pulang aja pulang. Tugas. Terima kasih. Sebelum kita ngobrol, Ben, sebelum kita ngobrol, gue mau ngasih tahu dulu untuk pemirsa yang ada di rumah nih, kameranya lagi di sini, pinggirin dulu mic. Kita agak majuan dikit. Pemirsa, kalau mau follow Twitter kita, bisa di @asal_trans7. Gitu ya. Kamera. Nah, kalau mau Facebooknya itu di Asal Trans 7. Nah, kalau mau daftar di mana? Nyerah. Jangan nyerah dong. Nah, kalau mau daftar di sini, ya itu caranya gampang sekali. Kita akan selalu membuka pendaftaran di kantor Triwarsana dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Alamatnya ada di mana? Salah. Tuh. Di situ alamatnya. Iya, emailnya juga sekalian di situ. Ya kan luar biasa. Ingat email ya, bukan surat email ya, email. Tapi yang pasti sekarang gue pengen lo nanti menilai apakah pria ini berkompeten untuk menjadi seorang komik. Ya? Baik, kita sambut. Ini dia, Bayu. Biasanya ya kalau stand up ya, Bang Magdeni ya, itu kan memang ada gayanya gitu ya. Enggak juga. Ngomongnya suka gitu, pakai gitu ya. Gitu. Ya jadi gini ya. Zaman belum ya. Lu mangap aja lu. Beberapa hari yang lalu ini ya, gue sedih ya. Apa lu, nggak orang gue yang sedih. Gue sedih ya gara-gara tuh Jakarta tuh banjir ya. Di sini ada yang kebanjiran nggak ya teman-teman ya? Enggak. Hah? Tapi kita sedih gara-gara ngeliat teman-teman yang kebanjiran. Ya nggak setuju nggak? Setuju. Nah ini gue ada true story nih. Lu pada paham nggak true story? Gue aja nggak paham juga. Ini cerita kejadian sesungguhnya ya. Jadi terjadi ya di Pak RT tuh di rumah gue. Itu kan kebetulan memang banjir ya. Lepas lagi banjir itu rumah-rumah hanyut semua. Beneran, gue nggak bohong ya. Rumah-rumah hanyut, mobil hanyut. Dan Pak RT-nya sendiri, anak sama istrinya hanyut ya. Beneran, itu hanyut ke bawah air ya. Ya kan, masa ke bawah yang lain?
Nah, pada saat hanyut ya, itu warga pada bilang, Pak RT anak sama istrinya hanyut. Pak RT itu, Pak RT... Lu jangan gangguin gua ya. Pak RT, itu anaknya hanyut. Pak RT nggak ada suaranya, langsung biur. Dia berenang, dia ambil anaknya, ketemu. Udah dia pungut deh tuh. Pak RT, terus gua bilang tuh, Pak RT, itu istrinya juga hanyut. Pak RT diam sebentar. Udah deh nggak apa-apa. Lah kenapa Pak RT? Ntar sih cari lagi yang baru. Ya nama saya. Oke. Lumayan. Oke, kok cakep. Gimana? Luar biasa. Luar biasa nggak lucu. Lucu. Ketawa tadi dikit. Oh, ketawa dicolek sama Sofi, suruh ketawa biar lucu. Enggak, itu maksudnya Pak RT-nya udah bosan sama istrinya, makanya dia mau cari yang baru. Ngerti bilang, ngerti kayak lu aja. Kalau misalnya udah bosan sama ini nyari yang lain. Oke, baiklah kalau begitu langsung saja kita sambut. Ini dia peserta kita yang kedua. Gak mungkin, maksudnya cakepan pesertanya daripada bilang kamu. Santai ya, santai. Mama? Mama. Silakan. Belum ya. Santai ya. Gue yakin yang ada di sini semuanya sebelum datang ke sini pasti update status. Update. Berarti nggak punya handphone. Apalagi malam minggu tuh. Malam minggu itu paling banyak yang update status, apalagi ABG labil gitu, di update status. Yang di atas kesinggung. Emang lu labil semua? Oke. Nah, di situ menunjukkan bahwa survei tertinggi yang update status di malam minggu adalah ABG labil dan orang-orang jomblo yang update statusnya. Ya Tuhan, semoga hujan. Please banget. Ya kan? Tapi nih, barusan juri kita bilang, gue sedih nih, Jakarta banjir. Sebenarnya gue antara sedih dan bangga. Karena waktu itu, gue ngajak teman gue, ya, yang asalnya dari Prancis gitu ya, bule. Dari Prancis sana, tinggi gede, badannya segini. Dia bilang gini ke gue, gila, Indonesia keren abis. Keren abis kenapa bang? Wih, gila, udah akrab ya manggilnya abang. Indonesia dengan negara kepulauan terbesar di dunia bisa membangun gedung-gedung di atas permukaan air. Gue bangga, gue iya-iyain aja. Stand up pada background. Udah, terima kasih. Oke. Kenapa gampang menyerah sekali Anda? Tapi nggak apa-apa, tepuk tangan sekali kita buat peserta kita. Kita ngobrol aja di situ yuk, biar enak yuk. Ayo kita ngobrol yuk. Hey. Sono. Den, Ya, kenapa? gimana menurut lo? Mirip nggak Bang? Lu jangan-jangan adik gue yang hilang? Gue nyesah. Sinetron banget sih lo. Nama aslinya siapa Mas? Firman. Firman. Ya, Sejujurnya tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku gila. Enggak, bukan Firman itu ya? Bukan. Baik, yang pertama kali bilang mirip sama McDan itu siapa? Teman-teman, keluarga. Terus tanggapan mereka apa ketika kamu dirasa mirip sama McDani? Senang atau sedih? Sebenarnya gue yang sedih. terhina nggak di mirip-miripin? Iya. Sebenarnya gue yang sedih, teman-teman gue yang senang. Tapi bener, waktu casting ikut mirip sama McDani? Ya, jadi ceritanya gini, panjang ceritanya. Hari Minggu gitu, jalan-jalan di Bandung. Gue kan dari Bandung, jalan-jalan di Bandung, di Car Free Day gitu, terus ada casting asal. Oh, ada casting asal, memang castingnya di Ya, mana? di situ karena saya bareng sama teman-teman sekitar 3.000 orang, didorong-dorong untuk ikut. Temennya banyak banget, 3.000. Itu teman apa minimarket? Tapi gini, saya jadi penasaran ya teman-teman Anda seperti apa. Nanti mungkin di tayangannya akan ada teman-teman Anda. Karena itu kita akan langsung lihat keseharian dari Firman. Ini dia tayangannya. Halo, nama saya Muktamar Isra Firmansyah, asal dari kota Bandung. Kegiatan gue sehari-hari nge-MC di beberapa acara di kota Bandung, Jakarta, pokoknya Indonesia sekitarnya.
Dan saat ini saya sedang mendalami dunia fotografi bareng teman-teman saya. Pengalaman gue dibilang mirip sama McDani ini lucu banget nih ya. Pada saat itu gue lagi nge-MC nikahan dan kebetulan setelan gue pakai jas, pakai blazer kayak gitu, mirip banget sama McDani pada saat nge-MC. Dan bahkan si pengantinnya minta foto bareng sama gue, itu lucu banget ya. Padahal gue bilang ke dia itu cuma mirip, tapi mereka nggak percaya. Bagian yang mirip sama McDani nih ya, kalau misalnya dari tekstur wajah dimulai dari bibir, mata. Pemirsa di rumah dan di studio, jangan lupa dukung gue di Asal Trans 7. Nah, itu dia tadi keseharian dari Firman. Sebelum kita balik lagi ke Firman, saya mau tanya dulu mengenai komik ke McDani. Sebenarnya komik itu apa sih? Kenapa disebutnya komik? Komik itu sebenarnya panggilan aja buat para stand up comedian gitu. Yang memang berasal dari bukan dari Indonesia, nama komik itu sendiri dari luarnya udah dipanggilnya komik. Panggilannya komik? Bukan singkatan ya, tapi memang panggilannya komik? Iya, bukan singkatan, panggilannya komik. Oh, gitu. Oke. Terus juga kalau misalnya ngomongin stand up, ini nih harus saya luruskan, ada yang bilang bahwa stand up comedian itu cerdas, beda dengan komedi-komedi yang lain. Kalau menurut saya sih sama ya. Komedi itu semua sama. Kalau nggak cerdas, nggak mungkin mereka bisa buat kita ketawa, bener nggak? Betul. Itu saya setuju. Nah, baik. Sesaat lagi tentunya pemirsa akan ada orang yang sudah sangat terkenal sekali, tentunya akan menghibur kita. Mau tahu siapa orangnya? Ini orangnya nih. Nih. Tahukah kau apa yang kau lakukan itu? Tahukah kau siksa diriku? Bertahun ku nantikan jawaban dirimu. Nggak gitu dong jogetnya. Makanya jangan kemana-mana. Sesaat lagi tetap di Asal Asli Atau. Lu kan clicker, saya suka nontonin konser ungu. Iya bener, gua clicker. Tahukah kau apa yang kau lakukan itu? Tahukah kau siksa diriku? Bertahun ku nantikan jawaban dirimu. Bertahun-tahun ku menunggu. Kau sangka aku akan menyerah. Kau sangka aku akan pasrah. Dirimu tak pedulikan aku. Kalau cinta hanya untukmu, walau kasih hanya untukmu, walau sayang hanya untukmu, 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 untukmu. Kau mimpi-mimpiku, cinta bilangku hanya padamu. Hanya kau belahan jiwa, cinta membara tiada salah. Pasya! Bentar dulu. Kenapa emang? Katanya Pasya, baru nyanyi sebaik udah ngos-ngosan deh. Karena Pasya udah semakin jarang olahraga sekarang, makanya Gimana begitu. gayanya? Gayanya gimana? Tahukah, tahukah kau apa yang kau lakukan itu? Tuh. Kau siksa diri. Keren, tepuk tangan. Yaudah kalau gitu sekarang kalian bertiga silahkan duduk kembali. Judges, saya akan bertanya-tanya kepada peserta kita. Tepuk tangan dulu dong. Mari kita duduk di sana ya bersama dengan Oh boleh banget gue luar nyanyi. biasa. McDani, boleh geser ke sana McDani? Nah, Pasiennya cabai banget. McDani? Iya, Kok Mbak. ngeduluin gue? Kan bisa bertiga, Pak. Jangan. Nama aslinya siapa, brother? Pace. Pace. Luar biasa. Panggilannya Pace Ungu. Pace Ungu. Pace Jingga. Pace Ungu. Panggilannya pace-pacean. Cabe-cabean. Tapi gini, Pace, lu mirip banget sih sumpah. Lu pernah ketemu sama Pace langsung? Pernah. Pernah ketemu? Soalnya sama Gilang juga. Masa sih? Iya pernah. Biasa aja ya. Ketemu sama Gilang di mana waktu pas nyopet ya Gilang? Konser ungu lah. Oh iya, gua ingat. Dulu gua pernah ketemu sama Pace juga. Waktu itu ketemuan kita bertiga sama Pasya ya. Betul. Tapi saya lupa waktu itu. Lu kan clickers, saya suka nontonin konser ungu. Iya bener, gua clickers.
Tapi waktu itu saya nggak dengar kata si A tuh apa waktu ngeliat kamu pertama kali. Si manggilnya AA. Waduh, Kan Pasha kan dipanggilnya AA. kalau sih ya begitu deh bilangnya, ya mirip gitu. Terus personel lain juga kayaknya orang tua lu pernah ini kali Sya gitu. Saya punya adik yang terbuang lagi. Ini mirip banget loh. Mirip banget ya, Dari Nek? gayanya aja mirip banget. Tapi suaranya juga oke. Bayu, gimana menurut lo sebagai penyanyi? Suaranya oke nggak? Kenapa batuk mulu dari tadi ya? Grogi Emang kali. Pasnya emang batuk terus emang? Enggak. I think you... No. Say in Indonesia please. Banggalah dengan bahasa Oke, aku Indonesia. pakai bahasa Indonesia ya. Kalau menurut aku, kamu mirip banget sama Pasha Ungu. It's Jika ayo mau melayang? nggak mau ya. 100% mirip. 100% mirip ya. Tapi gimana ceritanya? Ada cerita nggak waktu casting? Dibilang mirip Pasha banget atau gimana waktu casting? Sempat ketipu nggak yang Waktu datang, castingin? waktu datang. Hah? Nggak, kebetulan kan emang dari tim castingnya juga ada teman lah di sana. Oke. Terus dia terus dia suruh datang kan. Emang kebetulan timnya juga udah tahu gitu. Oke. Udah tahu bahwa aku tuh bakal datang ke sana. Untuk ikutan mirip Iya. Pasha. Betul. Ya, alhamdulillah lah. Oke. Makanya jangan main malam. Oke gini, Megdani, tolong dipijit nggak apa-apa, tolong dipijit karena kita sama-sama akan melihat tayangan atau keseharian dari Pace. Ini dia tayangannya. Halo, nama saya Pace, usia saya 25 tahun, saya berasal dari Bogor. Dan kegiatan sehari-hari saya saat ini, saya menjadi seorang sound engineering dan juga vokalis band di salah satu band di wilayah Bogor. Oh mati, tinggal menunggu saat nanti, kemana kita bisa lari, kita pastikan mengalami. Ketika saya perform, kadang banyak orang-orang yang mengira saya itu Pasha Ungu dan meminta foto. Walaupun sebenarnya beban, tapi bangga sedikit sih. Katanya sih matanya mirip, hidungnya mirip, bibirnya. Oke, buat penonton di rumah maupun yang di studio, tetap dukung saya untuk menjadi juara 1 di acara asal Trans 7. Oke, jadi pekerjaannya sound engineer. Enggak, itu kalau sound engineering sih sebenarnya buat kita main aja biar lebih enak. Kalau pas lagi main, tapi anak band juga berarti kan? Iya, betul. Luar biasa, udah Nggak suara main lah, mirip, nggak anak main, band juga, ya kan? Muka juga mirip sama Pasha Ungu. Tapi yang saya dengar, ini ada hal yang menarik dari Pace. Ini katanya dulu pernah menjadi supir. Iya, benar. Sabar ya. Nggak, belum. Dia cerita dulu. Supir apa waktu itu? Supir angkot. Oh supir angkot. Nggak apa-apa, ceritain aja ke kita karena kita juga penasaran kenapa kamu sampai matanya berkaca-kaca. Ada cerita apa di balik itu? Jadi gini, saya kan anak ke-7 dari 8 bersaudara. Cuman sekolah saya juga berprestasi kok gitu kan. Cuman posisinya pas lulus SMP, emang saya juga mulai juara 1 tuh dari kelas 1 SMP sampai terakhir kelas 3 SMP pun saya masih juara 1. Masih juara 1. Dan akhirnya ada kejadian yang harus memutuskan saya putus sekolah gitu. Jadi Pace nggak SMA nggak sekolah? Enggak. Jadi hanya sampai SMP aja? Iya. Sampai SMP karena posisi juga adik lulus SD kan. Daripada dia nggak sekolah. Daripada ada yang nggak sekolah, jadi mending kamu yang berkorban untuk keluarga. Iya, betul. Boleh saya tahu apa alasannya waktu itu kenapa sampai putus sekolah? Nggak ngerti karena mungkin kalau mau dibilang di rumah nggak apa-apa, kamu lepasin aja. Mungkin ini bisa mengurangi beban kamu. ya kalau dibilang di rumah yang harus ngelewatin masa pahit dari dalam keluarga. Mulai dari kamu? Iya, mungkin saya yang harus jadi korbannya. Kakak maupun adik saya nggak boleh ngerasain apa yang saya rasain. Nggak masalah buat saya, karena buat saya semua itu ya tantangan dalam hidup saya gitu.
tantangan dalam hidup saya, dan saya harus bisa buktiin bahwa saya mampu ngelewatin tantangan ini gitu. Akhirnya, akhirnya setelah lepas dari supir angkot jadi supir pribadi, dan akhirnya dari supir pribadi itulah saya kenal dunia entertain gitu. Oke, dan kamu pasti memiliki cita-cita. Iya. Apa cita-cita kamu? Cita-cita sih pengen karya saya juga dikenal orang juga. Amin, amin, amin. Karena mungkin dengan karya saya dikenal orang, dengan lagu-lagu saya dikenal orang, mungkin saya bisa bahagiain orang tua. Baik, untuk pemirsa yang ada di rumah juga ya. Jadi memang kita ini sebagai manusia pasti memiliki mimpi. Betul. Mimpi itulah yang menjadikan kita seseorang nantinya ke depannya. Dan kita tidak boleh yang namanya orang lain itu mengintervensi mimpi kita. Kita harus melindungi mimpi kita dan kita harus membuktikan kepada semua orang bahwa kita mampu untuk meraih apa yang kita impikan. Semua punya latar belakang, Mbak Denny, Mbak Reza, saya sendiri, Anda juga pasti seperti itu nantinya. Jadi kita harus tetap melindungi mimpi kita dan kita harus buktikan ke orang-orang kalau nih gue punya mimpi dan gue berhasil untuk mewujudin mimpi gue. Harus kayak gitu ya. Oke. Baik kalau begitu, penonton dan juga pemirsa yang ada di rumah, kita sama-sama sudah melihat ketiga peserta kita untuk episode kali ini. Dan kalau gitu, langsung aja kita sambut kembali. Ini dia ketiga peserta kita. Silakan. Siap. Ketiga peserta kita sudah berdiri di tempat yang sudah ditentukan pastinya. Dan nanti di segmen berikutnya kita akan melihat siapakah yang akan keluar sebagai juara dan membawa pulang hadiah sebesar 5 juta rupiah. Oke, sekarang saya mau ingetin dulu sama voters yang ada di sini ya, kalau mereka harus memilih salah satu di antara ketiga peserta kita. Dan saya akan kembali meremind siapakah saja. Siapa saja kah maksudnya peserta? Saya suka belibet ngomongnya ya. Siapakah sajakah? Siapakah sajanya? Dari ketiga peserta ini yang akan menjadi juara. Kita mulai dari peserta yang pertama ya. Novi Widaningsih ya Mbak ya? Betul. Selain bisa bernyanyi, ia memiliki bakat merias wajah. Dan katanya itu turunan dari sang bunda. Dia mirip sama Reza Artamevia. Kemudian peserta kedua kita, Firman. Kecintaannya terhadap dunia public speaking itu mengantarkan dia menjadi MC dan juga penyiar radio. Dan dia mirip sama Mbak Denny. Kemudian peserta kita yang ketiga, yang terakhir, Pace. Yang mirip banget sama AA Pasha. Iya. Voters bisa kembali nanti ya, kira-kira siapa yang jadi pilihan voters kita hari ini dan membawa pulang hadiah tentunya. Baik, untuk voters, are you ready? Ready! Dan pemenangnya adalah jangan kemana-mana, tetap di Asal Asli Atau. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Asal Asli Atau Palsu. Dan di segmen ini kita akan melihat siapakah nanti di antara ketiga peserta kita yang keluar sebagai pemenang dan membawa hadiah senilai 5 juta rupiah.
Sebelum voters memilih, terlebih dahulu saya akan membacakan profil secara lengkap dari masing-masing peserta kita. Kita mulai dari peserta yang pertama. Novi. Dia memiliki wajah mirip dengan Reza Artamevia. Tipe wanita yang gigih juga dalam berusaha. Pernah bekerja di asuransi selama 2 tahun, perusahaan kosmetik 5 tahun, dan akhirnya sukses sebagai wedding organizer kurang lebih 15 tahun. Pernah mengalami masa-masa di mana ia sempat ingin menjual aset-aset dari usahanya. Namun berkat dukungan suami dan orang tuanya, Novi akhirnya mengurungkan niat tersebut. Baik, kita lanjut ke peserta yang kedua. Firman. Dia merasa memiliki wajah mirip dengan McDani. Kegiatan sehari-harinya, dia sebagai MC, penyiar radio, dan juga dia mengaku pernah mengecewakan temannya waktu memulai karirnya sebagai MC. Ia juga mengalami masa sulit di mana tidak dibayar selama 8 bulan pernah waktu dia jadi MC. Sampai-sampai untuk kesehariannya ia harus hutang sana-sini dan ngekos juga harus numpang sana-sini. Baik voters, perhatikan lagi, dilihat lagi kembali. Apakah peserta-peserta kita mirip dengan artis yang ditirukan atau tidak? Kita lanjut ke peserta yang ketiga. Pace. Kalau menurut saya pribadi, wajahnya memang mirip banget sama Pasha Ungu. Dia terjun ke dunia entertainment sudah lumayan lama. Awalnya katanya secara tidak sengaja, yakni ketika harus mengantar anak bosnya untuk ikut audisi. Walaupun ibunya seorang yang berprofesi sebagai pengupas bawang, namun baginya ibunya lah cahaya lilin kehidupan yang ia jalani saat ini. Dan ia juga bercita-cita untuk membuka usaha warung untuk ibunya. Intinya dia adalah seseorang yang sangat cinta terhadap keluarganya. Sekarang saya akan mempersilakan kepada voters untuk memilih. Diingat kembali voters, pilih secara objektif. Dilihat kembali performance-nya tadi seperti apa, looks-nya, bentuk wajahnya, badannya atau tubuhnya. Kalau dirasa memang benar-benar mirip, maka silakan dipilih. Saya yakin juga voters ini terdiri dari orang-orang yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Jadi tidak akan asal-asalan dalam memilih. Ingat voters, takdir mereka untuk mendapatkan 5 juta rupiah itu ada di tangan Anda. Apakah Pace? Ataukah Firman? Ataukah Novi? Sekali lagi, kita masih memberikan waktu tentunya untuk voters kita. Dan ingat kembali voters bahwa pilihlah secara objektif. Ingat-ingat lagi tadi apa yang juga sudah diberikan oleh judges kita atau bintang tamu kita. Komentar mereka mengenai para voters. Jadi jangan sampai salah memilih. Baik. Kita masih memberikan waktu untuk voting. Hanya dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Vote sudah kita tutup. Dan pemenang asal episode kali ini adalah tetapi yang pasti terima kasih sudah mengikuti acara asal. Terima kasih untuk penonton, bintang tamu kita hari ini, dan juga untuk pemirsa
rumah, kalau mau daftar ikutan asal, itu nggak dipungut biaya ya. Gratis semuanya. Ada di bawah sini alamatnya dan saya tunggu kedatangan Anda. Jangan lupa setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore hanya di Trans 7. Betul sekali. Kita pamit sampai ketemu lagi di asal asli atau. Kita sambut Reza Artamevia. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Di Asal Impian, saya akan mewujudkan impian Nona Omas sambil kami mengundang seorang pria tampan untuk menjadi pasangannya, diiringi dengan lagu paling romantis yaitu Gugur Bunga. Kalau sayanya gugur dong, gimana sih? Pria tampan, tunjukkan personamu. Mesti bilang rumahku itu ada orang Batak. Asal aku lagi main game, dia ngobrol-ngobrol kusang gak ribut, ternyata ngobrol biasa. Kilang, mobilnya baru aja beli.